Halo teman-teman mahasiswa UT, selamat datang di kegiatan tutorial online Inisiasi 3. Pada inisiasi ini kita akan mempelajari komunikasi bisnis interpersonal. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Nah, karena latar belakang setiap pihak yang berkomunikasi itu datang dari berbagai kebudayaan yang berbeda. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi kepada proses kegiatan komunikasi yang dilakukan, tidak terkecuali komunikasi bisnis. Nah, untuk lebih memahaminya, pada materi ini silahkan kalian akses materi dalam bentuk PPT maupun video, gitu ya, termasuk video ini, gitu ya. Jadi, jangan lupa dalam sesi ketiga ini, selain tugas kalian mengerjakan diskusinya, ada juga kuis gitu ya. Jadi Anda harus kerjakan kuisnya juga. Oke, saya akan share terkait materi kali ini. Silahkan Anda simak dengan baik. Oke, materi kita kali ini ada mengenai komunikasi bisnis interpersonal ya. Nah, komunikasi bisnis interpersonal di dalamnya bagaimana kita menghindari pesan-pesan yang negatif. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian dari pesan negatif dalam komunikasi bisnis. Nah, apabila perusahaan ingin memberikan tanggapan atau keluhan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan harus dapat mempengaruhi citra perusahaan secara itu dapat mempengaruhi citra perusahaan secara negatif biasanya. Ada hal-hal yang harus disampaikan dan diperhatikan dalam penyampaian bad news ini. Yang pertama, gitu ya, menciptakan audiens atau center tone gitu. Jadi nada atau intonasinya dalam penyampaian bad news harus mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi efektivitas penyampaian pesan. Di mana ini didukung dengan tiga tujuan khusus. Satu, harus membantu audiens, seakan-akan ya diterimanya itu ini membantu audiens mengerti akan bad news yang merupakan suatu keputusan yang tegas. Yang kedua, audiens harus bisa ngerti terhadap keputusan diambil adalah adil. Yang ketiga, audiens ini agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Jadi tones-nya itu harus menekankannya pada audiens. Nah, memilih pendekatan organisasional, di mana dalam menyampaikan pesan sifat bad news ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan secara tak langsung ataupun perencanaan langsung, gitu ya. Ada perencanaan tak langsung dan perencanaan langsung. Perencanaan tidak langsung merupakan pendekatan yang digunakan untuk menuliskan pesan-pesan yang punya dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Pengertian pesan negatif, ini ya. Setiap berita yang secara drastis dan negatif mengubah pandangan pasien tentang masa depannya, sedangkan yang lain menyebutkan sebagai situasi di mana ada perasaan tidak ada harapan, berarti ancaman terhadap mental. Nah, ini Anda bisa apa namanya itu bisa Anda bedakan gitu ya pesannya seperti itu. Contohnya gitu ya, seperti yang termasuk di diagnosis kanker, misalkan tidak ada harapan hidup gitu ya, terus adanya diagnosis kronis gitu ya, misalkan diabetes gitu ya, ataupun diagnosis tremor, Alzheimer. Nah, itu kan hal-hal yang negatif gitu ya, jadi harus hati-hati dalam penyampaiannya gitu ya. Nah, peraturan penting untuk menghentikan berita buruk. Jangan pernah melanggar berita melalui telepon, gitu ya. Artinya kecuali dalam situasi yang sangat langka dan mendesak. Artinya jangan sampai kita memberikan itu melalui telepon, usahakan langsung. Yang kedua, berita harus disampaikan baik oleh tim maupun dokter senior, gitu ya. Terus dalam kasus kematian juga ya, termasuk bedah. Pengaturan di mana berita harus disampaikan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan privasi, adanya privasinya juga. Ikuti rencana percakapannya dan bersikaplah jelas dan sederhana. Selalu beri jeda untuk setiap pertanyaan ya. Jadi kita ngasih jeda pada saat memberikan berita itu. Jangan pernah mencoba mengimplikasi kematian pada bagian perilaku sosial pasien. Kebijakan prosedur rumah sakit harus diikuti. Sikap yang peduli sangat membantu gitu ya. Terus kita juga memiliki rencana tindak lanjut dalam upaya mengurangi isolasi dan kesepian. Nah, itu yang contoh-contohnya diterapkan di rumah sakit gitu ya. Nah, strategi pengelolaan pesan gitu buruk gitu ya. Ada penyampaian bad news nih, penerimaan pesan tersebut serta menjaga goodwill-nya.
Jadi 3 nih strateginya. Bagaimana metode penyampaian bisnisnya, terus penerimaan pesan tersebutnya yang diterima oleh audiens, juga menjaga goodwill audiens nih, gitu ya, agar sebaik mungkin. Ya. Contoh, misalkan berita buruk mengenai pesanan, mengganti produk, gitu. Seorang pelanggan dapat saja meminta rumusan suatu produk yang baru saja habis terjual atau produk yang tidak diproduksi lagi. Terus tidak memenuhi pesanan, gitu kan, itu kan juga berita buruk ya, gitu. Ini juga dapat tidak dapat memenuhi pesanan, misalkan sebagian maupun dengan produk pengganti. Hierarki penolakan. Penolakan, misalkan ya, waiting plans for three negative message situation. Yang pertama, penolakan permintaan klaim rutin gitu ya. Terus ada memberikan berita buruk pada konsumen dan memberitakan buruk kepada karyawan. Nah, ini hierarkinya gitu ya. Ada 3 negative message situation. Pola-pola pesan negatif gitu ya. Eh, Apabila pesan negatif ini memiliki dampak yang cukup positif, gitu ya, ini seperti ini, misalkan acceptance, dia menerima, jadi si receiver atau pembaca memahami dan menerima pesan yang negatif tadi. Yang kedua, positive image, menciptakan citra positif dari penulis dan organisasi. Yang ketiga, message clarity, memastikannya jelas message-nya tersampaikan ya. Goodwill, membina hubungan baik dan minimize bertujuan mengurangi korespondensi tentang isu yang sama. Jadi artinya pesan negatif ini harus bisa seperti ini. Bisa acceptance, positive image, message clarity, goodwill, dan minimize. Itu ya, harus bisa sampai seperti itu ketika diterima. Polanya tuh berdasarkan Till, Buffy, gitu ya. Ada bad news nih. Apa bad news-nya? Penjelasannya, alasannya, baru closing gitu. Ini perlu arilan langsung. Nah, kalau misalkan yang tidak langsung, ini ada buffer dulu, ya buffering dulu prosesnya. Ada reasonnya, terus bad news, baru closing. Nah, bedanya seperti itu. Nah, aliran pola tidak langsung gitu ya. Tadi ada buffering kan, gitu ya. Di sini jadi biasanya kita cerna base news-nya apa, complement-nya apa, agreement-nya apa, faktanya apa, apology-nya apa, terus reason-nya, alasannya gitu ya, benefit-nya apa, company polisinya apa, ada peraturannya nggak, positif part-nya apa, bad news-nya apa yang menjadi poin utamanya, baru kita closing di sini ya. Bagaimana tekniknya memperhalus berita buruk? Pertama, avoid the spotlight. Jadi letakkan berita buruk itu di tengah paragraf keseluruhan pesan. Yang kedua, use long sentences. Jadi jangan sampaikan kalimat buruk itu dengan pendek-pendek atau sederhana, tapi bagaimana lebih panjang lagi agar tidak terkesan to the point. Yang ketiga, place the bad news in subordinate clause. Letakkan berita buruk itu dalam anak kalimat, gitu ya. Ini contohnya nanti kalian bisa baca. Be clear but not too specific. Jangan sampaikan beritanya dengan jelas, tapi jangan spesifik. Imply the refusal, buatlah penolakan secara tersirat. Yang keenam, suggest alternatif. Contohnya Anda berikan alternatif gitu ya. Yang ketujuh, gunakanlah passive voice ya gitu ya. Hierarkinya. Tadi kan sudah ya, avoid the spotlight, long sentences. Nah, ini bagiannya seperti ini, teknik memperhalus berita buruk. Selanjutnya pesan persuasif. Apa itu pesan persuasif dalam komunikasi bisnis? Nah, pesan ini adalah bagaimana meyakinkan audiens bahwa permintaan atau ide Anda ini masuk akal. Hal tersebut akan memberikan manfaat ke audiens. Jadi, menurut Buffy and Till, berpendapat bahwa pesan persuasif ini efektif melibatkan 4 strategi penting, yaitu membuat kerangka argumen, menyeimbangkan daya tarik, menguatkan posisi, dan mengantisipasi penolakan. Pesan persuasif dalam komunikasi bisnis, ini dia harus memiliki kejelasan tujuannya. Terus bagaimana memikirkan cara cermat orang yang dihadapinya, artinya kita tahu orang yang dihadapinya. Yang ketiga, memilih strategi komunikasi yang tepat, gitu ya, sarananya. Ada prinsip merancang pesan persuasif, gitu. Menurut Jamiluddin Ritonga, ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Pertama, isi pesannya, yang kedua, struktur pesannya, yang ketiga, formatnya. Gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait video pengantar
pada pertemuan ini. Silahkan Anda kerjakan diskusinya dan juga kuisnya gitu ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.